Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yunanto Prakoso dengan NIM 2205 1204 136 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TID 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Penggunaan teknologi informasi yang menunjang semua kegiatan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Keberhasilan proses pengolahan data pada sebuah instansi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Untuk menopang hal tersebut, maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik yang dibangun di atas infrastruktur jaringan yang baik. Kemudian infrastruktur jaringan. Kumpulan komponen fisikal dan logikal yang berfungsi sebagai dasar konektivitas antar perangkat, aplikasi, dan berbagai macam fitur dalam jaringan. Tujuan utama dari infrastruktur jaringan adalah menopang seluruh layanan data dan komunikasi. Buruknya infrastruktur jaringan sangat berpengaruh pada kualitas layanan data dan komunikasi. Berikut ini adalah gambar dari topologi jaringan. Ada bus topologi, ring topologi, star topologi, kemudian ada extended star topologi, kemudian ada hierarchical topologi, dan ada mesh topologi. Berikut adalah bus topologi. Menggunakan satu segmen panjang kabel atau backbone, yaitu yang menyambungkan semua host secara langsung. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel tunggal yang disebut sebuah bus. Keuntungannya adalah instansi yang sederhana dan biaya rendah. Kelemahannya adalah jika ada gangguan atau kerusakan pada kabel, seluruh jaringan dapat terganggu karena hanya tersambung satu jaringan atau satu kabel saja. Kemudian ada ring topologi. Menghubungkan satu host ke host setengah dan sebelumnya. Secara fisik, jaringan ini bentuknya ring atau lingkaran. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya yang membentuk sebuah cincin. Keuntungannya adalah kecepatan transmisi data yang konsisten dan tidak ada tabrakan data. Kelemahannya adalah jika salah satu perangkat atau kabel mengalami masalah, seluruh jaringan dapat terganggu. Kemudian yaitu star topologi. Menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini biasanya menggunakan hubungan atau switch. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke satu pusat atau switch. Keuntungannya adalah jika satu kabel atau perangkat rusak, tidak akan mengganggu seluruh jaringan, hanya perangkat terkait yang terganggu. Kemudian kelemahannya adalah jika pusat hub atau switch-nya mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan juga dapat terganggu. Kemudian ada extended star topologi. Merupakan perkembangan dari topologi star, memiliki beberapa titik yang terhubung ke satu titik utama. Kemudian ada namanya hierarchical topologi atau yang disebut dengan hybrid topologi. Ya. Dibuat mirip dengan topologi extended star, sistem ini dihubungkan ke komputer yang mengendalikan trafik pada topologi. Kemudian yang terakhir adalah topologi mesh. Menghubungkan satu titik ke titik yang lainnya, kondisinya di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antara nodes komputer. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung secara langsung dengan setiap perangkat lainnya. Keuntungannya adalah redundansi yang tinggal dan tingkat keandalannya yang tinggi.
Namun kelemahannya adalah biaya dan kompleksitas instansi yang tinggi karena banyak kabel yang dibutuhkan. Kemudian VLAN pada jaringan. Pengenalan VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan atau menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Kesimpulannya, dalam kesimpulan dari VLAN pada jaringan, dapat disimpulkan bahwa VLAN memberikan fleksibilitas, keamanan, dan manajemen yang lebih baik dalam jaringan. Ini merupakan alat yang berharga untuk mengelola dan mengaktifkan jaringan komputer, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Seperti itu. Kemudian, keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama ada security, yang kedua ada cost reduction, yang ketiga ada higher performance, yang keempat ada broadcast storm mitigation, yang kelima ada improve IT staff efficiency, dan yang terakhir ada simpler project or application management. Berikutnya adalah jenis VLAN. Berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN terbagi menjadi 5, yaitu ada port based, protocol based, yang ketiga ada authentication based, yang keempat ada MAC based, dan yang kelima IP subnet address based. Untuk port based-nya itu dalam jenis VLAN ini, perangkat yang terhubung ke port switch ditempatkan dalam VLAN tertentu. Jadi berdasarkan nomor portnya gitu loh, untuk yang port based-nya ini. Nah, VLAN port based ini itu adalah metode konfigurasi VLAN yang paling sederhana, di mana setiap port switch adalah anggota dari satu VLAN. Port based ini cocok untuk jaringan kecil hingga menengah yang memerlukan segmen dasar. Kemudian protokol base. VLAN ini memisahkan lalu lintas berdasarkan protokol yang digunakan. Berguna ketika ada perangkat yang berkomunikasi dengan menggunakan protokol yang berbeda dan perlu diisolasi. Kemudian ada authentication base. VLAN ini memungkinkan segmentasi berdasarkan atribut port virtual pada switch seperti Virtual LAN Identifier atau VLAN ID dalam 802.1 key. Kemudian ada MAC base. MAC base dalam jenis VLAN ini, perangkat ditempatkan pada dalam VLAN berdasarkan alamat MAC fisiknya, berguna jika perangkat bergerak di seluruh jaringan dan perlu tetap terhubung ke VLAN yang sama, terlepas dari port fisik yang digunakan. IP subnet address base. Kemudian ada IP base subnet. Kemudian ada VLAN ID. Dua range VLAN ID, ada dua ya, berarti range VLAN ID-nya. Yang pertama ada normal range dan ada extended range VLAN. Yang pertama normal range VLAN 1 sampai 1005. Yang pertama ada nomor ID-nya 1002 sampai dengan 1005. Dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Yang kedua ID 1, 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Yang ketiga, konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN.dat. File ini disimpan dalam memori flash Mickey Switch. Yang keempat, VLAN Trunking Protocol VTP,
yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal range VLAN dan menyimpannya dalam file database VLAN. Yang B adalah Extended Range VLAN 1006 hingga 4094. Yang pertama disimpan dalam NVRAM File Running Configuration, dan yang kedua VTP tidak bekerja di sini. Berikutnya adalah terminologi VLAN. Berikut ini terminologi di dalam VLAN. Yang pertama adalah VLAN data. VLAN data dalam konteks jaringan komputer adalah salah satu jenis virtual local area network atau VLANs yang digunakan untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan jenis data atau aplikasi yang mereka gunakan. VLAN data bertujuan untuk memisahkan lalu lintas data berdasarkan tujuan penggunaan, sehingga memungkinkan segmentasi yang lebih baik dalam jaringan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu VLAN defaults. VLAN default adalah VLAN yang ada secara bawaan atau default di dalam perangkat keras jaringan seperti switch atau routers. VLAN default biasanya memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama adalah VLAN default utama, kemudian ada fungsi VLAN defaults, kemudian keamanan, ada isolasi VLAN default, konfigurasi. Kemudian yang ketiga yaitu native VLANs. Native VLAN adalah salah satu konsep penting dalam jaringan yang digunakan dalam konteks jaringan yang mengimplementasikan 802.1Q atau VLAN taggings yang merupakan bagian dari standar IEEE 802.1Q. Berikut penjelasan mengenai native VLAN. Yang pertama ada definisi native VLAN, yang kedua ada fungsi native VLAN, yang ketiga adalah pentingnya native VLAN, yang keempat adalah keamanan native VLAN, dan yang kelima adalah konfigurasi native VLAN, dan yang keenam ada troubleshooting native VLAN. Berikutnya yang keempat yaitu ada VLAN management. VLAN management atau manajemen VLAN adalah proses mengatur konfigurasi dan mengelola virtual local area network VLAN dalam area jaringan komputer. Ini penting untuk memastikan bahwa VLAN berfungsi sesuai kebutuhan efisien dan aman, seperti itu. Kemudian ada VLAN voice. VLAN voice adalah jenis virtual local area network VLAN yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan pengiriman dan manajemen lalu lintas suara dalam jaringan. Ini adalah konsep yang penting dalam mengimplementasikan VoIP atau Voice over Internet Protocol dalam sistem teleponi IP dalam suatu organisasi. Kemudian adalah tipe koneksi VLAN. Ada trunk link, access link, dan hybrid link. Trunk links adalah istilah yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menggambarkan koneksi yang mengizinkan lalu lintas dari beberapa VLAN atau virtual local area network untuk mengalir melalui satu kabel fisik atau jalur komunikasi. Kemudian ada access link. Access link adalah istilah yang digunakan dalam konteks jaringan komputer untuk menggambarkan bagian dari jaringan yang menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer ke switch atau hub dalam jaringan LAN atau local area network. Kemudian ada hybrid links, adalah istilah yang digunakan dalam konteks jaringan untuk merujuk pada jenis koneksi yang menggabungkan dua atau lebih teknologi atau media komunikasi yang berbeda dalam satu saluran atau jalur komunikasi tunggal. Kemudian ada tipe infrastruktur jaringan. Yang pertama ada local area network atau LANs, yang kedua ada metropolitan area network atau MENS, kemudian ada wide area network. Local area networks itu suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah yang kecil dan terbatas. Benefitnya dari local area network itu mudah dikembangkan, tersedia cadangan koneksi, lebih aman dan mudah dikelola. Kemudian kalau metropolitan area networks itu jenis jaringan komputer yang lebih luas dari LAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Kemudian wide area networks.
atau WAN, jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih dari LAN dan MAN. Jadi jaringannya ini lebih luas dari kedua jaringan tersebut. Digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan antar pulau, antar negara, dan antar benua, melibatkan pihak ketiga. Sekian, terima kasih dari presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.